Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kurang semangat bu. Belum makan? Belum? Ya, mudah-mudahan yang jawab salam saya mudah-mudahan berkah semuanya, dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, ada Bapak Ketua RT 01 RW 05 Bapak Suryanto. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua DKM Musolah Nurul Hidayatil Lil Insan Bapak Sigit Gunawan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, ada Bapak Min, ada Bapak Burhanuddin. Mudah-mudahan semuanya selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Serta para hadirin, para ibu-ibu yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Bu, udah berapa tahun nih negara kita merdeka? Sudah 79 tahun yang lalu Indonesia itu merdeka, Bu. Maka para pahlawan dahulu dengan modal yaitu bambu runcingnya, modal bambu runcing melawan Belanda dengan meriamnya, tapi Indonesia bisa merdeka karena apa, Bu? Karena di situ ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Indonesia bisa merdeka. Karena disitulah Allah sudah ridho dengan pemimpin dahulu, yaitu dekat dengan para ulama-ulama. Maka ulama itu turun untuk perang melawan Belanda. Para santri-santri turun untuk melawan Belanda. Meriamnya Belanda semblep, Bu. Karena apa? Doa daripada kiai, doa daripada ulama-ulama, maka bambu runcing yang tadinya itu bambu doang tapi bisa meluluhkan Belanda, Bu. Akhirnya Indonesia merdeka. Merdeka. Itu, Bu. Maka merdekanya Indonesia itu bagaimana dahulu ketika keridhoannya Allah turun, maka Indonesia merdeka. Sebagaimana dahulu perang Badar, Bu, perang Badar dahulu ketika di bulan suci Ramadan itu perang Badar, umat Islam cuma 313 orang, namun pasukan orang kafir Quraisy maka dia lebih yaitu 1000 orang kali 3, Bu, ya. Maka perang Badar itu dengan ridhonya Allah, para pasukan muslimin, dengan dia berpuasa kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, maka para kaum muslimin dimenangkan oleh Allah. Karena ridhonya Allah melawan kaum kafir Quraisy, maka itulah perang Badar dimenangkan oleh pasukan orang muslimin. Karena apa? Karena ridhonya
Allah. Bu, 79 tahun sudah merdeka. Nih, sekarang kita wajib perang, Bu. Perang lawan apa? Perang untuk melawan kebodohan dan kemiskinan. Ya, Bu. Melawan kebodohan dan kemiskinan. Yang pertama, melawan kebodohan. Ajari anak-anak kita untuk bertakwa kepada Allah. Ajari anak-anak kita untuk bertawakal kepada Allah. Ajari anak-anak kita untuk dekat dengan ulama, ngaji sama ulama, maka insya Allah keberkahan itu akan ada. Karena apa? Orang yang berumah tangga tapi tanpa ilmu, maka sia-sia, Pak. Orang berumah tangga tapi tanpa ilmu, karena ilmu itu al-ilmu an-nur, ilmu itu cahaya, ilmu itu cahaya. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan bahwa hiasilah rumah tanggamu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasi rumah tanggamu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Maka di situ kalau di rumah tangganya dideres Al-Quran, di rumah tangganya menderes untuk membaca Al-Quran, di situ ada bacaan Al-Quran, di situ sholat, dia ibadah istiqomah kepada Allah, maka insya Allah rumah tangganya berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Bu? Mau enggak? Hidup berkah mau enggak, Bu? Ibu mau berkah hidupnya? Ada, Bu. Insya Allah hidup kita berkah kalau kita pegang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena yang memberi rezeki kita siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma modal usaha, tapi Allah lah yang memberinya. Maka disitulah yang kedua, yaitu melawan kemiskinan. Kita biar hidup kita berkah, biar hidup kita barokah, maka setiap malam, Bu, mau nggak jalanin amalannya? Bu, mau nggak jalanin amalan biar berkah hidupnya? Maka setiap malam jangan lupa membaca surah Al-Waqi'ah. Setiap malam, Bu, surah Al-Waqi'ah dibaca, insya Allah hidupnya barokah, hidupnya rumah tangganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting kita didik anak kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didik anak kita untuk selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didik anak kita untuk keluar rumah biar berjilbab, ya Bu. Untuk rumah tangga biar lebih sakinah, mawaddah, warahmah, jaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga hubungan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, ya Bu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita kirimkan suratul Fatihah untuk para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur untuk membela Indonesia ini. Mudah-mudahan para pahlawan kita selalu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratin Nabi Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.